Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Pada sore hari ini kami dari tim Sangga Buana Polres Karawang yang melaksanakan press conference terkait pengungkapan peredaran obat keras tertentu dan juga narkotika dalam kurun waktu 1 minggu terakhir. Jadi tim Sangga Buana Polres Karawang berhasil mengamankan 3 orang pelaku, di mana 2 orang merupakan pengedar dari obat keras tertentu jenis tramadol dan juga ada sejenis psikotropika lainnya, alprazolam. Dari total pengungkapan untuk jenis tramadol dengan alprazolam itu kami berhasil mengamankan sekurang lebih 25.000 butir. 25.000 butir ini dari 2 TKP. Ya, dari 2 TKP. 1 TKP di daerah Kelari dan kemudian yang satu lagi TKP di daerah Ciampel. Dan modusnya dua-duanya adalah merupakan warung kelontong. Saat ini kami masih mengembangkan untuk sindikat di atasnya, asal mula dari obat keras tertentu tersebut. Nanti semoga kami dapat bisa mengungkap kalau sudah ada identitasnya, dan kami harapkan bisa terungkap dalam waktu dekat dan tertangkap pelaku untuk pengedar di atasnya. Kemudian 1 tersangka lagi itu dengan inisial KRT alias K ini, itu merupakan pengedar dari narkotika jenis tembakau gorila dengan barang bukti kurang lebih 80 gram, ada timbangan digital dan 1 unit merek handphone. Ini TKP-nya ada di daerah Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, di mana yang bersangkutan merupakan petugas SPBU yang menyambi pekerjaannya yaitu sebagai pengecor, tetapi di satu sisi juga berjualan secara online untuk narkotika jenis tembakau gorila ini. Untuk akun media sosialnya ini adalah @bigrabbit.idn, yang tentunya nanti kami akan berupaya mengkomunikasikan dengan Kominfo untuk segera men-take down setiap transaksi atau proses penjualan secara online yang tentunya sangat merugikan masyarakat. Jadi dari ketiga kasus ini kami memprediksi bahwa dengan total barang bukti 25.282 psikotropika jenis alprazolam dan juga tramadol ini bisa menyelamatkan ribuan nyawa yang bisa mengkonsumsi obat keras tertentu ini. Perlu kami sampaikan bahwa yang peredarannya harus atas dasar resep dari dokter, sehingga tidak ada yang boleh mengedarkan tanpa resep dari orang yang ahli atau dokter. Nah, kami berharap mendapatkan informasi dari masyarakat apabila masih ada peredaran obat-obat keras tertentu di wilayah Kabupaten Karawang, agar melaporkan kepada pihak kepolisian, baik secara langsung ataupun melalui jalur WA Group, WA lapor Pak Kapolres, supaya kami segera tindak lanjuti. Nah, dan kemudian untuk pasal yang kami terapkan dari ketiga tersangka ini secara masing-masing, yaitu untuk peredaran obat keras tertentunya pasal 435 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman pidana paling lama penjara 12 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Dan untuk peredaran psikotropika itu kami terapkan pasal 62 Undang-Undang tentang psikotropika dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dengan denda 100 juta rupiah. Dan sedangkan untuk yang narkotika jenis tembakau sintetis atau gorila pasal 114 ayat 1 junto 112 ayat 1 Undang-Undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan atau hukuman mati. Ya. Sekali lagi kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karawang untuk tetap menyatakan perang terhadap setiap peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang serta obat-obatan keras tertentu yang ada di wilayah Kabupaten Karawang. Bahwa kami Polres Karawang siap untuk menindaklanjuti apabila setiap adanya informasi terkait peredaran obat-obatan ini. Sekian. Ya. Yang pertama untuk yang tramadol
bahwa ini adalah sindikat yang tentunya berasal dari luar Karawang, ya. Bahkan bisa menjadi luar pulau, yang terus kami buru sebagaimana ibarat mata rantai. Kalau sudah ada yang tertangkap, biasanya sudah ada yang menggantikan. Ini menjadi sebuah komitmen bagi kami Polres Karawang bekerja sama nanti dengan BNK Kabupaten Karawang dan juga Dinas Kesehatan untuk mengatasi permasalahan dari mulai hulu ke hilir. Jadi konsepnya ini kami sekarang tidak hanya berupaya untuk memutus mata rantai peredarannya saja, tetapi di satu sisi ada kegiatan hulu hilir yang akan kami lakukan. Seperti apa? Seperti melakukan pencanangan kampung bebas dari narkoba, ataupun juga kampung bersinar yang ada dari program dari BNK, supaya mengantisipasi atau meningkatkan ketahanan sosial masyarakat, supaya memahami mana obat-obat yang sebenarnya boleh dikonsumsi secara bebas ataupun tidak bebas. Nah, seperti tramadol dengan eksimer yang saya sampaikan tadi, obat ini bukan obat yang dilarang, tetapi peredarannya dilarang ketika tidak ada resep dari dokter. Nah, ini digunakan, obat ini memang digunakan di kegiatan-kegiatan medis, tapi tentunya sepengawasan dari orang yang ahli, yang jelas. Dan kemudian konsep untuk sosialisasi, edukasi terus akan kami lakukan, supaya masyarakat kita paham bagaimana dampak-dampaknya yang terjadi apabila mengkonsumsi obat-obatan ini secara tanpa pengawasan yang baik. Nah, itu yang pastikan. Nah, oleh karena itu sindikat-sindikatnya pun juga tentunya akan kami berantas. Dan sekali lagi dari hulu ke hilir, Kepolisian Resort Karawang bersama dengan BNK dan juga Dinas Kesehatan akan berupaya mengatasi, menanggulangi permasalahan ini, baik secara preventif, pencegahan maupun penegakan hukum. Dan untuk masalah yang tembakau gorila, tadi untuk pengirimannya melalui COD, bahkan juga ada juga yang ditempel. Jadi dia memperjualbelikannya melalui media online, tetapi pelaksanaannya itu nanti bisa COD ataupun juga melalui ditempel di suatu tempat sehingga nanti janjian dan sebagainya. Oke, cukup? Cukup.